Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berjuta bahkan bermiliar kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Hingga tidak ada satu manusia pun yang dapat melukiskan bahkan menuliskan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya tidak layak bagi kita seorang muslim eh, jika tidak bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali, bertolabul ilmi bersama Bumi Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumi Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di hari Senin malam, hari ke-21 di bulan Juli 2025, ataupun juga sudah memasuki hari ke-26 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Dan insya Allah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah untuk kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kembali dari tema-tema sebelumnya, yakni tema pada malam hari ini kita masih mengkaji eh, sirah Nabi SAW yang diambil dari kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun tentang eh, pembangunan Masjid Dirar. Insya Allah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian ini akan dimulai dan akan berlangsung pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kajian dimulai, kami mohon maaf sebelumnya karena biasanya kajian ini dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun demikian, kami mendapatkan informasi terkini dari Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala bahwa beliau baru bersedia di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala baru saja bergabung ke dalam Zoom Bumiku Mengaji ini. Dan insya Allah untuk beberapa saat atau beberapa menit ke depan kita akan sama-sama menyimak kajian kita pada malam hari ini yang bertemakan pembangunan Masjid Diror. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ingin ingatkan kembali, ingin sampaikan kembali terkait dengan em, keamanan dakwah kita ya, supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, kami ingin sampaikan sekaligus juga mengingatkan untuk hadir di Bumi Mengaji, mohon untuk menggunakan nama asli sebagai sarana saling mengenali dan saling menjaga untuk keamanan dakwah kita ini, insya Allah. Sekaligus juga ingin menyampaikan kepada handai taulan ataupun juga relasi jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang turut membroadcast atau memberikan informasi kajian pada malam hari ini agar diingatkan untuk join atau bergabung di Bumi Mengajak ini agar menggunakan nama asli. Alhamdulillah Ustazuna Ali sudah hadir di tengah kita dan Masya Allah. eh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah sehat. Ustaz bagaimana dengan keluarga semuanya sehat Ustaz ya? Alhamdulillah di khair wa afiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Kami turut senang mendengarnya dan Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah hadir semuanya. Sambil menunggu kehadiran jamaah yang lain, tidak ada salahnya kalau kita mulai saja. Untuk itu kami persilakan kepada Ustazuna untuk menyampaikan kajian kita.
di kitab Al-Maknun fi Sirat Nabi Al-Maknun tentang pembangunan Masjid Diror. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Oke, barakallah. Suara jelas Kang saya ya? Tidak terhambat ya? Alhamdulillah clear Ustaz. Clear ya? Alhamdulillah, Jelas. barakallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان رحمه ورحمة الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang yang begitu besar begitu luas rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Yang nikmat ini yang menyatukan kita pada yang pada kesempatan kita tadi karena diganggu sama Sofia. Dan kemudian dengan nikmat ini walillahil hamdu wal minnah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana ini di dalam rangkaian peristiwa ketika sebelum terjadinya peristiwa Tabuk yang merupakan peperangan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesudah ini adalah fase menjelang akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, di dalam sejumlah peristiwa ini terdapat hal-hal yang luar biasa, kejadian-kejadian yang memberikan ibrah, memberikan pelajaran, memberikan hikmah yang sangat mendalam bagi kehidupan seorang muslim di dalam bersosialisasi, di dalam bernegara, di dalam dakwah, di dalam banyak hal. Karena kita tahu ikhwatal iman bahwa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau adalah uswah, suri toladan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjalani sejumlah ujian, sejumlah cobaan yang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur, sebagai standar, sebagai bagaimana seorang hamba mengambil sikap, bersikap ketika terjadi sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahim. Bagaimana di kisah sebelumnya, yaitu bahwa sebagian orang-orang munafik yang diantaranya adalah yang bernama Wadi'ah bin Thabit, ya, dari Bani Amr bin Auf, dan juga salah seorang dari Bani Asya' yang disebut dengan Makhshi bin Humayyir. Ya, mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Dia mengatakan bahwa kamu tidak perhatikan bagaimana kuatnya bangsa Romawi, ya, bagaimana hebatnya mereka, jagonya mereka di dalam berperang. Apakah sama peperangan melawan mereka itu sama seperti peperangan kita dengan kita sesama bangsa Arab? Ini beda, ya. Nah, ini seakan-akan sudah kita bayangkan bahwa yang akan berangkat itu nanti akan menjadi rombongan orang-orang yang diikat dan ditawan, ya, dengan ikatan-ikatan tali. Itu tujuan ucapan ini adalah untuk menanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang beriman sebelum keberangkatan mereka di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, ya, sebagian di antara mereka mengatakan ini pembicaraan ini saya khawatir bahwa itu akan turun Al-Quran terkait dengan apa yang kita ucapkan. Dan memang benar, ya, kekhawatiran itu terjadi. Bagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu,
Nabi SAW menyampaikan kepada Ammar, adrikil qaum fa innahum qad ihtaraqu fasalhum amma qalu. Ya, kata Nabi SAW, temui mereka ya karena mereka telah terbakar, kata Nabi SAW. Artinya tertangkap basah. Tanyakan apa yang mereka ucapkan. Ya, tanyakan kepada mereka apa yang mereka ucapkan. Fa in ankaru faqul bala qultum kada wa kada. Kalau mereka mengingkari, mereka mengatakan tidak mengucapkan itu, jawab, benar kamu mengucapkan. Kalian telah berkata begini dan begini. Maka Ammar pun mendatangi mereka, menemui mereka. Dan eh, mereka pun ketika sebagaimana memang sudah diketahui oleh Nabi, orang-orang munafik tidak akan mau mengiyakan apa yang mereka ucapkan, namun karena telah terbukti dengan turunnya ayat Al-Quran tentang mereka, maka mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta maaf. Wadi'ah bin Thabit mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami cuma senda gurau, kami cuma debat kusir dan senda gurau. Cuma bicara pembicaraan saja biasa ya Rasulullah. Tidak ada motivasi spesifik dari ucapan-ucapan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan Taubah ayat 64 sampai 65 dari surat At-Taubah. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allah mukhrijum ma tahdharun. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذبهم طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang munafik itu takut akan diturunkan kepada mereka satu surat yang menyampaikan atau memberitakan apa yang ada di dalam hati mereka. Katakanlah, silakan kalian mengolok-olok. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan apa yang kalian khawatirkan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menunjukkan bahwa kekhawatiran mereka akan terrealisasi, terjadi. Dan kemudian Allah menyampaikan, dan jika kamu bertanya kepada mereka, misalnya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami cuma sedang gurau, kami cuma main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya, kalian berolok-olok? La ta'tadiru. Jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da iman. Kalian telah kafir setelah iman kalian. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika kami memaafkan sekelompok dari kalian, kami akan hukum sebagian yang lainnya karena mereka adalah para pelaku dosa. Ikhwatal iman, ayat ini diantara peringatan besar dan berat bagi mereka-mereka yang suka mengolok-olok agama Allah, bicara tentang Allah yang tidak benar, sedang gurau tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulullah SAW, tentang simbol-simbol agama, ya, tentang syiar-syiar Islam. Yang anak maksud simbol agama di sini adalah syiar-syiar Islam. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jilbab, janggut, ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian hal-hal yang diperintah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang muslim dengan gampangnya dia mengucapkan sesuatu yang dengan itu dia mengolok-olok sebagian dari apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan Sunnah, maka itu berdampak sangat berat, ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Nawaqidul Islam beliau menyebutkan bahwa di antara pembatal keislaman adalah bersikap mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, rasulnya dan agamanya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain Rawa Al-Umawi meriwayatkan di dalam kitab tarikhnya dengan sanad yang hasan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang karakter dan ciri orang-orang munafik, ya, maka Jullas bin Suwaid ibnu Samit dia mengatakan, wallahi la in kana Muhammadun sadiqan la nahnu syarrun min al-hamir. Ya, demi Allah, andai kata Muhammad itu benar,
Sungguh kita ini lebih buruk daripada keledai. Ungkapan ini menunjukkan statement jahatnya seorang munafik. Ya, dia pada hakikatnya tidak beriman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia tidak beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak beriman sama sekali dengan itu. Keimanan, pernyataan keislaman mereka hanyalah di lisan saja. Karena iman itu tidak pernah ada di dalam hati-hati mereka. Maka ucapan ini yang ketika disampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap dan membongkar semua isi hati mereka dan mereka mengatakan seperti itu kan andai kata Muhammad benar maka kita pada hakikatnya adalah lebih buruk daripada keledai. Itu didengar oleh Umar bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, "Wallahi ya Jullas, innaka la ahabbun nasi ilaiki." Ya, Umar bin Sa'ad berkata, "Wahai Jullas, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai. Wa ahsanuhum indi yadan." Yang paling banyak jasanya kepada aku. Wa a'azzuhum alayya an yusibahu syai'un yakrahu. Orang yang paling aku khawatirkan jangan sampai engkau ditimpa sesuatu yang aku tidak suka akan menimpa diri. Laqad qulta maqalatan la in dzakartaha la in dzakartuha la tafdahannak. Ya. Engkau telah mengucapkan suatu ucapan. Andai kata aku sebutkan, aku ceritakan ucapanmu itu, maka ucapan itu akan membongkar aibmu sampai habis. Wa in sakattu 'alaiha latuhlikanni. Ya, kata Umair bin Sa'ad, masalahnya kalau aku tidak menceritakan ucapanmu ini kepada yang semestinya yaitu kepada Rasulullah SAW, aku yang akan binasa. Ya, wala ihdahuma ashaddu alayya min al-ukhra. Sedangkan dua hal ini dua hal yang sangat berat bagi gua si Malaka. Orang yang memiliki jasa besar kepada dia, orang yang paling disegani, orang yang eh, sangat dicintai, mengucapkan kalimat kufur, kalimat kebencian tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW di depan dia. Dan dia merasa banyak hutang budi dengan orang tersebut. Ada dua pilihan. Menjaga kesetiakawanan, menjaga persahabatan dan pertemanan, atau keimanan. Dua hal yang tidak mudah bagi banyak manusia ketika dia harus mengorbankan teman demi iman. Dan tidak sedikit mengorbankan iman demi teman. Dan ini banyak terjadi di sebagian besar manusia. Sehingga mereka karena takut kehilangan teman, kehilangan sahabat, dan lain sebagainya. Maka dia gadaikan keislaman dan keimanan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Kemudian Umar bin Sa'ad mengatakan, dan sungguh salah satu dari duanya adalah berat bagiku. Kemudian dia pun menemui Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan apa yang diucapkan oleh Jullas di sini. Maka Jullas pun mendatangi Rasulullah SAW dan bersumpah mengatakan atas nama Allah, demi Allah saya nggak mengucap seperti itu. Nggak benar. Dia telah berkata dia telah berbohong atas nama aku. Umair berkata bohong atas nama aku. Ya, aku tidak mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh Umair. Ya, mengingkari semua ucapannya. So, untuk perhatikan ya, wafillah, bahwa orang munafik ini kadzab. Orang munafik itu doyan bohong. Dia terus berbohong. Dan untuk menutupi satu kebohongan, dia akan berbohong dengan 100 kebohongan lain. Ya, mereka akan terus berbohong tiap saat dan waktu. Antum tidak akan mendapatkan meminta komitmen dari seorang munafik. Orang munafik tidak punya komitmen. Orang munafik akan berubah-ubah warna sesuai dengan di mana dia melekat, di mana dia nempel, seperti bunglon. Bahkan lebih variatif warnanya daripada bunglon. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimahumullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah ayat 74. Allah sampaikan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala sampaikan mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tidak mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Sedangkan mereka telah mengucapkan suatu kalimat kufur dan mereka telah kafir setelah Islam. Dan mereka berharap untuk tidak sampai kepada itu. Dan mereka tidaklah membuat kezaliman. Ya, tidaklah mereka berbuat kejahatan itu kecuali karena mereka tidak suka Allah Subhanahu wa taala
eh, illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya dan rasulnya dari karunia-Nya, dan mereka, andai kata mereka mau bertaubat, niscaya itu adalah lebih baik bagi mereka. Namun jika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka di dunia tidak akan mendapatkan teman dekat dan tidak pula penolong. Ikhwatan iman rahimani wa rahimah. Jelas ketika turun ayat ini begitu menggedor dada, dan antum perhatikan ikhwatan iman. Begitu besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ini yang telah berkata sedemikian jahat, dia mengatakan kalau Muhammad SAW itu benar, maka kita pasti lebih hina dari keledai. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan kepada mereka apa? Di dalam ayat ini, fa iyatubu yaku khairan lahum. Andai kata mereka mau bertaubat, maka itu akan lebih baik bagi mereka. Allah tawarkan orang-orang munafik itu untuk taubat. Ini luar biasa. Ini Masya Allah. Itulah besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Ya, bahwa kekufuran, kesyirikan, bahkan kemunafikan yang letaknya itu di kerak neraka yang paling bawah. Namun ketika seorang munafik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya khairan, itu akan lebih baik mereka. Akhirnya Ibnu Ishaq di dalam sirahnya menyebutkan bahwa Al-Jullas ini pun menyesal. Dia taubat, dia perbaiki taubatnya, ya, bahkan dikenali dia sebagai seorang muslim yang sangat soleh, yang sangat baik. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya, merahmati umat manusia, terutama mereka-mereka yang berbuat salah, yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat besarnya dosa. Ketika di samping dosa yang besar itu seorang hamba menyesal dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman. Kemudian selanjutnya orang-orang munafik ini semakin berani berekspresi dengan hal-hal untuk semakin menyudutkan dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan kaum muslim. Maka mereka pun, ya, menjelang terjadinya peristiwa perang Tabuk ini, mereka berinisiatif membangun masjid. Ya, apa tujuan masjid? Kenapa mereka kok berinisiatif membangun masjid? Ya, Masjid Dirar ini letaknya tidak jauh dari Masjid Quba. Ya, mereka membangun di sana. Tujuannya adalah untuk menjadi tempat kumpul, ya, untuk membuat komitmen-komitmen, untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, makar-makar terhadap kaum muslim. Dan mereka ini klaimnya, ya, mereka mengatakan bahwa mereka membangun itu untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang duafa, bagi orang-orang lemah, bagi musafir yang tidak punya tempat. Mereka menyediakan tempat, silahkan istirahat di masjid kami fasilitasi, kami sediakan ini dan itu. Ya, dan juga menjadikan masjid yang dia bangun sebagai alternatif dari Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi daripada yang jauh-jauh kalian ke Masjid Nabawi, kami bangunkan masjid di sini untuk kalian. Ya, mereka melakukan itu, membangun masjid. Yang ini lebih hebat daripada munafik di zaman kita, yang lebih terang-terangan mereka dengan kesyirikan dan kekufuran mereka. Namun bagaimana munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, ya, dan kemudian yang memerintahkan untuk membangunnya adalah seseorang yang dikenal di dalam semua kitab sirah sebagai Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir si fasik. Sampai dia digelari dengan si fasik. Dia inilah yang menggali lubang-lubang, ya, di peristiwa perang Uhud untuk menjadi jebakan bagi kaum muslimin yang menjerumuskan mereka ke dalam lubang-lubang itu. Ya, dan diantaranya menjerumuskan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu lubang yang dia gali pada waktu peristiwa perang Uhud. Ikhwatan iman rahimani wa rahim. Juga si Abu Amir ini yang memberikan janji kepada orang-orang munafik Madinah. Sudah, jangan khawatir. Kalau rencana ini terjadi,
kita bisa gulingkan Muhammad SAW. Kalian butuh apa? Butuh harta, butuh senjata, ya. Bahkan tidak cukup dengan harta dan senjata. Saya bisa memobilisasi tentara Romawi untuk menangkap Muhammad SAW, untuk mengusir Muhammad SAW dari kota Madinah. Nah, ini akhirnya dibangunlah masjid itu dengan tujuan itu. Untuk melegalkan makar mereka ini. Untuk melancarkan semua makar mereka ini sehingga terlihat sangat halus dan mulus. Mereka minta peresmian masjid itu, mereka minta Nabi SAW untuk sholat ke sana. Ya, untuk sholat di masjid yang mereka bangun. Ya Rasulullah, tolong. Ya, bahwa kami membangun masjid demi kemaslahatan, demi ini, demi itu, dan sebagainya. Untuk perhatikan ikhwatal iman, bagaimana style dan permainannya orang-orang munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap dan bongkar habis makar-makar mereka. Niat-niat mereka ini dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang membangun masjid dirar untuk menyakiti sebagai dengan karena kekufuran dan ingin memecah belah orang-orang beriman serta menjadi tempat untuk mengintai, ya, mengawasi bagi mereka-mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, dan mereka sungguh bersumpah sesungguhnya di dalam membangun masjid ini tujuan kami, niat kami adalah baik. In aradna illa husna. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi, sesungguhnya mereka adalah sungguh para pendusta. Jangan pernah kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Dan sungguh masjid yang dibangun di atas landasan ketakwaan di awal hari lebih berhak untuk kamu berdiri sholat di masjid itu. Di dalam masjid itu, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahar. Di dalam masjid itu, di dalam masjid Nabawi, terdapat orang-orang yang mereka menyukai untuk mensucikan diri mereka sendiri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Ikhwatal iman, ini masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, awalnya ayat ini, ketika sebelum ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir ingin untuk sholat di sana, hampir ingin untuk sholat di masjid tersebut. Namun takdir Allah menetapkan yang berbeda. Dengan segala kesibukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan yang tidak mudah ini, membuat beliau terhalangi untuk sholat di masjid yang mereka bangun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjanjikan kepada mereka, ya, berjanji kepada mereka untuk sholat di sana sepulang dari Tabuk. Beliau bersabda, sebagaimana Imam At-Tabari meriwayatkan di dalam Jami'ul Bayan juga Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, Inni ala janahi safar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya lagi mau safar. Wahali syughli, dan sangat sibuk, kata Nabi SAW. Wala qadimna insyaallah la ataina fasallaina lakum fi. Nanti sepulang dari Tabuk, insya Allah kami akan mendatangi kalian dan saya akan sholat isya. Dan antum tahu bahwa janji Nabi SAW bukanlah janji yang sifatnya basa-basi, ya, bukan Rasulullah SAW basa-basi ini, ya, maunya nggak sholat tapi menyatakan mau sholat, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya benar-benar Rasulullah SAW ingin sholat di masjid itu untuk sebagai sebuah seremonial atau peresmian bagi mereka agar Nabi SAW sholat di sana. Namun, ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu dengan makar apa yang terjadi di masjid tersebut, atau apa rencana besar yang mereka siapkan dengan pembangunan Masjid Dirar. Ya, maka subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Tabuk atau perjalanan pulang dari Tabuk. Ya. Dan ketika turunnya ayat-ayat ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW memerintahkan sejumlah sahabat untuk menuju ke masjid tersebut dan membakar masjid itu sepulang dari Tabuk. Ya. Nabi mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Ikhwatal iman. Itu nanti kita akan bahas sepulang dari Tabuk. Bahasan itu sepulang dari Tabuk. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahim. Masjid Dirar ini dibangun di masa Rasulullah SAW sebagai sebuah bentuk makar melawan Islam dan kaum, ya, bukan, dan tujuan utama dibangunnya masjid, tapi mereka meniatkan membangun masjid ini untuk menyakiti umat Islam, untuk kufur kepada Allah, untuk menjadi kamuflase bagi mereka-mereka yang membuat makar untuk melawan kaum muslimin, ya, yang ingin membawa umat Islam ke dalam kegelapan. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW, mereka telah bermain dengan apa? Mereka bermain bagaimana menggunakan alat agama, memperalat agama untuk menyakiti kaum muslimin dengan. Dan ini bukan hal baru kekuatan iman. Mereka menjadikan sarana-sarana tertentu yang berbau-bau agama untuk menarik kaum muslimin dari kebenaran jati dari agamanya. Mereka memunculkan momen-momen, keadaan-keadaan atau acara-acara, event-event, ya, yang dibalut dengan kesan Islami dan Islami dan Islami, namun pada hakikatnya adalah untuk mengkaburkan gambaran Islam. Maka ikhwatal iman atau melihat media-media mainstream yang ada tidak akan membiarkan Islam yang murni yang disampaikan. Yang ada adalah Islam yang bercampur bau, yang Islam yang penuh dengan warna, yang tidak memiliki ketegasan, tidak mengajak untuk menuju total kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, namun yang dikemas dengan uh, gaya, yang dikemas dengan tradisi, yang dikemas dengan kearifan lokal kata mereka, ya, yang seperti itulah yang kemudian mereka viralkan, mereka suarakan, karena mereka tidak berharap yang Islam itu tetap disiarkan dan disiarkan. Ikhwatal iman rahimani. Di dalam perjalanan ini, ya, di perjalanan perang Tabuk ini juga ada sejumlah sahabat yang mereka bukanlah orang-orang yang tidak baik. Mereka bahkan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar. Namun karena beberapa hal, karena memperturutkan kecenderungan hawa nafsu untuk tidak meninggalkan kota Madinah yang pada saat itu area di sekitar kota Madinah atau di luar kota Madinah, apalagi menuju Tabuk, adalah saat yang sangat berat, sangat sulit bagi mereka. Kondisi panas yang sangat terik dan kesusahan, ya, krisis ekonomi yang sangat lagi menggelayut dan menguasai mereka di kota Madinah, sehingga mereka mengalami masa sulit yang luar biasa. Dan ini juga memakan korban dalam arti sejumlah sahabat radhiyallahu anhum yang pada hakikatnya orang-orang saleh, baik, orang-orang benar, namun mereka termakan itu tidak berangkat di dalam peperangan Tabuk, ya, walaupun mereka adalah orang-orang baik yang nantinya kita akan mendengar atau kita mendapatkan bagaimana mereka itu begitu menyesalnya karena ketidakhadiran mereka bersama Rasulullah SAW. Di antara orang-orang itu adalah Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah, Abu Khaytham, Abu Lubabah, ya. Dan ini ialah Abu Lubabah ini salah satu orang yang nantinya, ya, mengikat tangannya, mengikat tubuhnya di masjid sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya.
Ya. Dan ini orang-orang baik. Mereka bukan orang-orang yang diragukan akan kebenaran Islam. Mereka orang-orang soleh. Tapi karena terbawa hawa nafsu, akhirnya mereka terjerumus dalam kesalahan besar. Dan itu mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, ikhwatal iman, bahwa yang maksum itu cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para sahabat radhiyallahu anhu, walaupun selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun bukanlah orang yang maksum. Ya, bukan maksum. Bisa berbuat salah. Apakah mungkin berbuat dosa besar? Bisa. Ya, sangat mungkin sahabat itu berbuat dosa besar. Ya, namun kita meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa sejumlah kesalahan yang mereka lakukan, apalagi mereka sudah ditegakkan hukum terhadap mereka, ya, seperti Hamnah binti Jahsh, saudaranya Zainab, yang ikut menyebarkan isu tentang perzinahan Ummul Mukminin Aisyah, ya, gosip bohong itu, ya, dan kemudian dia ditegakkan hukum kepadanya, hukum qisas dengan dicambuk dengan 80 kali jerah atau cambukan, dan itu sudah sebagai sebuah hukuman bagi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ditegakkannya hukum kepada beliau radhiyallahu anha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, juga di dalam beberapa risalah beliau yang lainnya, bahwa kita wajib memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum, mencintai mereka dengan sepenuh hati kita, dan meyakini bahwa mereka bukan orang yang maksum. Namun kita menyadari dengan sepenuh keyakinan bahwa kesalahan-kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan dan jasa-jasa mereka, ini semua kesalahan itu, walaupun itu pada hakikatnya adalah sebuah dosa besar, telah terkubur, telah tergulung habis dengan lautan kebaikan yang telah mereka perbuat selama mereka menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah dan jihad. Radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahim. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukannya, pasukan yang sangat besar. Beliau mempersiapkan 30.000 orang untuk berangkat. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, beliau menyampaikan, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk." Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, aku tidak pernah absen dari satu peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali aku tidak pernah kehilangan momen bersama beliau kecuali pada waktu peristiwa perang Tabuk. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperangi mereka ini di saat panas yang sangat kuat. Ya, ketika perjalanan menghadapi perjalanan yang sangat jauh, melewati sejumlah padang gurun yang sangat luas, ya, dan menghadapi musuh yang besar, yang banyak. Sedangkan umat Islam yang bersama Nabi SAW juga banyak, kata beliau. Ya, namun kata Ka'ab bin Malik, sejumlah pasukan yang sebesar ini, 30.000, tidak ada satupun yang berfungsi sebagai juru tulis, ya, yang menjadi menulis nama-nama yang akan berangkat yang bersama Rasulullah SAW. Dan untuk menjaga kota Madinah, Nabi SAW menunjuk Muhammad bin Maslamah al-Ansari, radhiyallahu anhu. Dalam sejumlah riwayat yang lainnya mengatakan Sibah ibnu Urfudah al-Ghifari radhiyallahu anhu. Namun yang lebih tepat adalah Muhammad bin Maslam radhiyallahu. Dan menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum, sepupu Nabi SAW dan putra beliau, yang untuk menjadi imam salat di Masjid Nabawi sepeninggal Nabi SAW. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Sejumlah orang-orang ini yang tidak berangkat, yang tidak hadir, tidak bersama Nabi SAW di dalam peperangan ini, yang soleh, yang maksudnya orang yang baik yang tadi disebutkan, seperti Ka'ab bin Malik, Murarah, Ibn Rabi', Hilal bin Umayyah. Mereka pada awalnya mereka menduga dengan banyaknya jumlah pasukan yang berangkat bersama Nabi SAW, 30.000 orang. Nabi SAW tidak akan ngah dengan ketidakhadiran sejumlah sahabat. Ya, tidak menyadari akan hal itu. Namun sayangnya ternyata Nabi SAW menyadari akan hal itu. Nabi SAW menanyakan ketidakhadiran sejumlah orang. Ya, sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Abu Ruhm, ya, Kulthum ibn Husain al-Ghifari, ya, bertanya kepada beliau,
berapa orang dari suku Ghifar dan Aslam yang tidak ikut berangkat. Ya, juga Nabi SAW ketika sampai di Tabuk, beliau menanyakan mana Ka'ab bin Malik, mana Fulan, mana Fulan. Ya, dan ikhwatal iman, Nabi SAW kemudian menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menjaga keluarga beliau dan eh, keluarganya Ali. Keluarga Ali adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib, atau khalifuni, ya, untuk menjadi penjaga keluarga-keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga Ali bin Abi Thalib sendiri. Namun Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi terkait dengan amanah ini. Atau khalifuni fi sibyani wal nisa. Ya Rasulullah, apakah kamu akan menempatkanku bersama kalangan wanita dan anak? Ya, engkau tempatkan aku bersama mereka. Sedangkan engkau berangkat jihad. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak menerima dengan penunjukan Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Maunya Ali bin Abi Thalib adalah berangkat jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk tidak mau, bukan untuk tidak berangkat jihad, apalagi untuk cuma menjaga wanita dan anak-anak di kota Madinah dan sebagian besar laki-laki pergi meninggalkan kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada beliau, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa?" Apa kamu tidak ridho, wahai Ali, bahwa kedudukanmu ini, apakah kamu tidak ridho agar kedudukanmu menjadi kedudukannya seperti kedudukan Musa, seperti kedudukan Harun terhadap Musa? Ya, illa annahu la nabiyya ba'di, namun tidak ada nabi sesudah. Apa kamu tidak ridho dengan ini? Pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan kemudian juga orang-orang munafik Madinah yang nggak berangkat, terus mereka melakukan upaya-upaya penggembosan di hati-hati para sahabat. Termasuk juga menggembosi hati sahabat yang memang disuruh oleh Nabi untuk menjaga di kota Madinah. Mereka pun memberikan was-was dan prasangka kepada mereka-mereka yang ditinggal. Di antaranya misalnya kepada Ali bin Abi Thalib sendiri. Orang-orang munafik itu berkata kepada Ali, "Ma khallafahu Rasulullah sallallahu illa istiqalan lahu wa takhaffufan minhu." Ya, bahwa tidaklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, membawa atau tidak membawa Ali bin Abi Thalib adalah karena merasa terbebani, ya, merasa terbebani dengan keberangkatan Ali bersama beliau. Sehingga supaya tidak merasa terbebani, sudah nggak usah dibawa aja deh. Ya, itu yang dikatakan oleh orang-orang munafik kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membuat bimbang hati beliau. Maka ketika dipanasin seperti itu oleh orang-orang munafik Madinah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung bergegas mempersiapkan persenjataannya, baju perangnya, dan lain sebagainya. Dan dia bergegas dengan kudanya untuk mengejar Nabi Muhammad SAW yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kota Madinah. Sehingga sampailah di satu tempat yang bernama Jurf. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ali datang dengan bergegas dengan baju perangnya, ya, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Maja abika ya Ali, wahai Ali, kamu bawa berita apa? Ada berita apa sampai kamu bergegas meninggalkan kota Madinah dengan baju lengkap perangmu seperti ini?" "Ya Rasulullah, za'aman nasu annaka innama khallaftani annaka istasqaltani wa takhaffafta minni." Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, sebagian orang mengatakan bahwa engkau tidak mengajakku berperang karena engkau merasa berat dan terbebani dengan keberangkatanku bersama. Maka engkau lebih menginginkan supaya engkau tidak dibebani dengan keberangkatanku bersamamu. Maka engkau tunjuk aku untuk menjaga di kota Madinah, jaga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib ini. Beliau bersabda, "Kadzabu, kadzabu, walakinni khallaftuka lima taraktu wara'i. Farji' fakhlufni fi ahli wa ahlik. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di." Kata Nabi SAW menjawab, apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik itu mereka berbohong, mereka berdusta. Ya,
Karena aku titipkan keluargaku kepadamu karena banyaknya amanah yang aku tinggalkan sepeninggalku, kata Nabi SAW. Maka balik, jaga keluargaku, jaga keluargamu, kata Nabi SAW. Apa kamu tidak ridho, wahai Ali? Kamu menjadi di kedudukanmu terhadapku, menjadi Harun terhadap Musa. Namun sayangnya tidak ada Nabi lagi sesudah Musa. Sesudah Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ada lagi Nabi sesudahku, kata beliau. Dan di sini ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini, bukan berarti bahwa khalifah setelah Nabi SAW adalah Ali bin Abu Thalib. Ya, antum dan kita semua menyadari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abu Thalib di dalam hal ini konteksnya adalah untuk menjaga keluarga dan kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan untuk menjadi khalifah memimpin umat sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jauh amanatnya, bukan untuk. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan itu, apa kamu tidak ridho, wahai Ali? Engkau menjadi derajatmu seperti Harun terhadap Musa. Namun sayangnya tidak ada lagi Nabi sesudahku. Maka Ali bin Abu Thalib mengatakan, mau ya Rasulullah, saya mau untuk itu. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, melihat bagaimana semangatnya Ali setelah mendapatkan mandat itu, ya semangatnya Ali setelah mendapatkan mandat untuk uh, menjaga keluarga dan keluarganya sendiri dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berbalik arah, dia mengencangkan lari kudanya untuk mengemban amanah atau melanjutkan amanah, yaitu menjaga keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang melihat bagaimana baliknya Ali dengan kencangnya untuk balik ke kota Madinah, beliau mengatakan fa'adbara aliyun musri'an ka'anni anzuru ila ghubari qadamaihi yasta', ya, bahwa Ali lari dengan cepat balik ke kota Madinah. Aku melihat debu-debu berterbangan dari kakiku seperti debu itu berterbangan terbit munculnya dari kaki Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini ikhwatul iman di antara pengantar atau perjalanan peristiwa perang Tabuk yang masih masih sejumlah riwayat masih kita akan simak, kita akan lihat, kita akan dengarkan, ya, bagaimana persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang peristiwa, menjelang terjadinya perang Tabuk, yang perang Tabuk yang merupakan perang terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatan iman yang insya Allah sesudah ini kita akan buka sesi soal jawab, dan Yap. nanti pada kajian berikutnya kita akan lebih mendalami terkait dengan pengantar atau persiapan perang Tabuk oleh Rasulullah SAW. Wallah alam bisawab. Fadal Kang Zi. Taib, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan-penjelasannya dari eh, riwayat tersebut, dari kisah eh, berdirinya atau pembangunan Masjid Dirar. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi dua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute atau di open mic-nya. Baik, kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. eh, Boleh menyampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga melalui apa namanya tombol raise hand di aplikasi Zoom meeting ini. Sambil menunggu dari teman-teman atau jamaah yang ingin bertanya, ini Ana mau sebentar. Kemarin ada sisa pertanyaan yang belum tersampaikan. Ana cek dulu saja. Betul Kang Zi. Anak sambil ngunyah dikit boleh Kang Zi ya? Afwan. Oh iya, tafadhol Ustaz. Silakan Ustaz. Abi Yahya barangkali ingin menyampaikan pertanyaan, disilahkan. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan ini tentang apa surat Ali Imran ayat 156 itu dalam konteks perang apa Ustaz? Yang lau kanu guzan mamatu indana wa matu wa makutilu itu. Itu dalam konteks perang apa ini? Perang Uhud atau apa itu Ustaz ya? Ali Ali Imran. Imran Oh, nanti perang 156. Uhud. Perang Uhud.
Benar, benar. Laukanu Ali adanya Imran lebih banyak menjelaskan 150. tentang bersurat. Hmm. Oh, tidak satu. Oh, Nah, betul sah. syukurun Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik untuk Abi Yahya yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya, sebentar. Pertanyaan, Ketemu pertanyaannya Kang Sri? ya, Ketemu pertanyaannya Kang Sri? em, sebentar. Ini tuh sudah disampaikan apa ya belum ya? Iya, ini ada pertanyaan, tapi rupanya masih di luar konteks kajian kita Hmm. pada malam hari ini. Tapi kalau tidak ada, nanti akan coba kami sampaikan. Nah, Kang Sri. Ana lupa lagi ini apakah sudah disampaikan atau belum ya. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, jika Salam. dulu eh, kami belum hijrah, namun sekarang sudah hijrah ingin tawakal. Suami masih kerja di tempat ribawi, tapi tidak ingin hijrah. Sudah diingatkan, tapi belum mau. Apakah baiknya berpisah? Demikian saja pertanyaannya. Nah, suami yang belum hijrah dari riba dan diminta untuk hijrah namun beliau masih cenderung untuk belum mau. Wallahu alam bishawab. Ana sarankan nanti untuk bersabar, berdoa, dan terus menasihati. Terus menyemangati suami untuk lebih istiqamah, untuk lebih kuat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih kuat di dalam meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan instansi di mana dia bekerja. Itu yang harus ditanamkan dan dikuatkan. Karena tidak melihat harus segera untuk berpisah, tapi yang melihat Allah alam bisawab sebaiknya anti bersabar dan terus berikhtiar memohon kepada Allah, sampai ikhtiar mohon kepada Allah juga bersabar di dalam berdoa, juga berikhtiar dengan menasihati suami. Allah alam bisawab. Baik. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Selanjutnya ini eh, masih ada sisa pertanyaan dari pekan yang lalu yang belum sempat disampaikan. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz, jika di hati terbersit sifat ria dan ujub, kemudian langsung dipalingkan, apakah tetap terhitung sebagai dosa? Dan bagaimana cara menghilangkan bisikan tersebut? Demikian Ustadz Ya, pertanyaannya. barakallahu. Jika ada pikiran ria di dalam hati, namun dilawan, maka dia upaya perlawanan terhadap pikiran ria ini menyebabkan dia berada dalam titik sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad melawan hawa nafsunya. Maka status dia bukan lagi terhapus dosanya, tapi mendapatkan pahala dari upaya perlawanan tersebut. Allah a'lam bishawab. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa risalah beliau. Taib Barakallahu fiik Ustaz, syukur jazakallah atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan mungkin dari Umu Amr, apakah ada titipan pertanyaan? Disilahkan. Baik, rupanya tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Tema sudah tahu Kang Zee untuk yang akan datang? Yang akan dapat Persiapan persiapan perang Tabuk ya.
Naam, sahih. Persiapan perang Tabuk. Siap. Itu yang Baik. dari kita. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas kehadirannya pada malam hari ini yang telah berbagi ilmu. Afwan, iya, Oh Kang ada, Zai. ya Umu Oh, Amar. alhamdulillah. Ya, tadi agak susah untuk buka unmute-nya. Assalamualaikum Oh warahmatullahi begitu. wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan tetapi nasihat rumah tangga, Ustadz, kalau Ustadz berkenan. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. nasihatnya apabila punya suami yang berselingkuh tapi diam-diam. Ketika seorang istri membawanya ke keluarga, dalam hal ini keluarga suami, mau ke keluarga suami, ternyata keluarga suami justru tidak mempercayai apa yang istrinya beritahu dan akhirnya sedikit dikucilkan. Apa yang harus ditempuh Ustadz? Karena kami juga masih punya anak kecil. Barakallah. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Naam. Yang ingin Anda tanyakan itu adalah suami mengakui nggak perselingkuhannya. Itu yang penting. Dan kemudian yang kedua, ada bukti atau saksi tidak akan hal itu. Jadi ini yang kalau misalnya suami mengakui dan ingin dengan hal itu bahwa dia ingin memperbaiki keadaan, maka langkahnya jelas. Tapi kalau dia mengingkari dan bersikukuh dengan perilakunya, maka sikapnya berbeda dengan yang awal. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang bertanya perlu memastikan apakah suami mengakui dalam konteks mengakui dan menyesal, ingin memperbaiki diri, ataukah yang bersangkutan ini mengingkari hal itu. Dia tidak mengatakan bahwa itu dia sedang berselingkuh, walaupun bukti-bukti mengarah kepada hal tersebut. Kalau dia mengingkari, maka sikapnya berbeda. Terlebih lagi jika terdapat bukti-bukti yang nyata bahwa dia berselingkuh. Allah alam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, belakangan Assalamualaikum. ini seringkali saya mendengar berita pembunuhan dan pembunuhan. Padahal dalam syariat Islam, menghilangkan seorang nyawa Muslim adalah setara atau seperti halnya dunia. Tapi saya kurang jelas tentang hadisnya. Bolehkah Ustadz menjelaskan tentang pentingnya nyawa seorang Muslim itu? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, sahih. Bahwa harta seorang muslim itu, atau darah seorang muslim itu haram. Tidak boleh ditumpahkan gitu saja. Ya, Nabi SAW menyebutkan la zawalud dunya ahwanu indallahi azza wa jalla min ihraqi damim muslim. Sungguh sirnanya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang hilangnya satu nyawa seorang muslim. Itu menunjukkan beratnya dosa membunuh, ya. Dan juga pernah Ibnu Umar atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mana kurang kurang jelas, tidak terlalu ingat asarnya, tapi salah satu dari dua orang sahabat ini ketika tawaf mengelilingi Ka'bah mereka mengatakan ma'azamak wa ma'azama sya'nik, betapa agungnya kamu wahai Ka'bah, betapa mulianya kedudukanmu, namun darah seorang muslim lebih bernilai daripada dirimu wahai Ka'bah. Itu menunjukkan bagaimana kemuliaan darah seorang muslim. Dengan itu diharamkannya dan sangat besar, sangat berat hukuman dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang yang membunuh sesama muslim, bahwa dia menanggung hukuman yang berat di dunia dengan dihukum mati dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau di akhirat yang menghilangkan nyawa seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Allahul musta'an. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang ketiga Ustadz, Afwan. Jadi banyak Nah, Ustadz. ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya untuk mendidik anak yang baru balik Ustadz. Karena sekarang sudah wajib sholat, apakah boleh seorang ibu menanamkan seperti ini Ustadz? Misalnya dibangunkan setengah jam atau 1 jam sebelum sholat subuh, kemudian
dinasihatkan kalau bisa bangun dan sholat tahajud. Kemudian kalau bisa baca Quran atau belajar agama sebelum sholat subuh. Dan habis sholat subuh boleh tidur lagi sampai menjelang waktu sekolah. Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Mengingat tidur pagi itu tidak boleh atau tidak bagus. Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakillahu khair. Nah, eh, Ana yang artinya bertanya, yang paling tahu tentang bagaimana mekanisme beliau selama ini sebelum pendidikannya terhadap anak-anaknya sebelum anak itu menginjak usia balik. Artinya ketika anak itu sudah dibiasakan seperti tadi yang ditanyakan, sudah dibiasakan seperti itu, jauh-jauh hari sebelum anak itu menginjak usia balik, maka hal ini adalah baik-baik saja, boleh tidak masalah. Boleh-boleh saja. Namun kalau misalnya ini sesuatu yang mengejutkan bagi sang anak saat ini, di awal-awal dia belajar sholat, di awal-awal dia mengejut, dengan hal yang mengejutkan ini, malah akan membuat dia menjadi terlalu berat untuk menjalankan hal tersebut. Nah itu ya billah. Kalau misalnya pertanyaannya konteksnya adalah terkait dengan tidur sesudah subuh, ya, bahwa itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwafillah memang benar bahwa keberkahan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di waktu paginya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wajulat barakatu ummati fi bukuriha." Namun bagi wanita, bagi anak-anak, ya hal itu dibolehkan dengan dengan hal-hal yang sesuai dengan kondisi mereka. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga tidur pagi, ya tidur pagi setelah sholat subuh. Itu juga dilakukan oleh Ummul Mukminin. Namun, sebagaimanu kata Imam Ibnu Qayyim, tidak pernah dilakukan oleh laki-laki, ya wanita atau anak-anak yang melakukannya. Allah alam bisawab. Iya, masih boleh satu lagi Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalnya ada satu rumah tangga yang si istrinya tidak bekerja dan mengurus anak-anak saja. Kemudian suami eh, membelanjakan seluruh kebutuhan rumah tangga. Apakah si istri misalnya boleh meminta uang poket jajan dan pernah Boleh. diminta tidak dikasih? Apakah itu boleh diminta terus, Ustadz? Dan sepertinya tidak boleh. Apakah ada dalil yang membolehkan istri meminta uang jajan? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Kalau dalil spesifik minta uang jajan nggak ada ya. Setahu Ana sih tidak ada. Itu kan berdasarkan eh, apa namanya ke lapangan yang Allah berikan kepada seorang suami dan juga pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Artinya begini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan satu dirham yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dirham yang kamu belanjakan kepada waktu kamu beri nafkah kepada orang fakir miskin, dan satu dirham yang kamu berikan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan kepada keluargamu. Ya. Dan ini uh, tidak sedikit apa namanya, ini perlu dipahami bahwa Nabi SAW memberikan perbandingan jihad, sedekah kepada fakir miskin dan kepada keluarga, dalam konteks ini adalah kepada istri. Yang paling besar pahalanya adalah kepada istri. Namun bukan berarti kemudian setelah sampaikan hadis ini, kemudian para istri mengatakan, sudah gak usah sedekah, saya saja sedekahnya, insya Allah pahalanya paling besar dan lebih besar. Ya, bukan seperti itu, tapi dibuat secara proporsional. Namun di sini juga mengajarkan bahwa memberikan kelapangan pada istri di dalam nafsu rumah tangga itu juga memberikan kelapangan kepada suami dari Allah Subhanahu wa taala. Yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang diberi kelapangan rezeki memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, di sini mengajarkan bahwa memberikan kelapangan rezeki atau memberikan kelapangan kepada istri
Misalnya dia memberikan uang pokok belanja sudah, namun kemudian dia ditambah itu dia memberikan uang saku tambahan kepada istri, maka itu adalah sesuatu yang secara uruf itu adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dalil spesifik setahu ana tidak ada. Itu sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada seorang suami dan bagaimana dia melihat bahwa itu sebagai salah satu sumber Allah memberikan kelapangan rezeki kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik Ummu Amar dan jamaah di Amerika dan Kanada yang telah berpartisipasi di sesi pertanyaan ini. Afwan Ustadz, ini ada satu lagi, ada yang urgent juga Ustadz. Boleh Ustadz? Apa? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari salah satu akhwat di majelis ini. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan keberkahan untuk Pak Ustadz dan keluarga, serta Amin ilmu ya Tuhan. yang Allah titipkan kepada Ustadz, merahmati Pak Ustadz dan keluarga, juga panitia kajian, dan kaum muslimin yang menyimak dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, mohon maaf ini di luar tema, yakni pertanyaannya di keluarga besar Ana ada saudara yang ingin poligami, tapi dia tidak ingin memiliki anak dan dia tidak ingin memberikan warisan kepada istrinya yang akan datang. Dalam kurung jika jadi ia menikah lagi. Saat ini apaan? Yang dia tidak ingin memberikan warisan kepada istri yang akan datang saat meninggal nanti. Karena karena tadi dia pikir dia tidak ingin atau tidak akan punya anak lagi. Makanya dari sekarang dia sudah menghibahkan semua hartanya kepada anak-anaknya yang ada. Dan dia berpendapat bahwa harta dia saat ini dalam kurung yang berasal dari warisan dari kedua orang tuanya bukanlah harta yang harus dijadikan warisan untuk istrinya. Mohon diberikan nasihat dan pencerahan mengenai kasus seperti ini, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya dari Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Taufik, Bro. Orang tersebut yang berniat menikah dengan cara yang dia sampaikan, dia sedang mencari calon korban kezaliman. Dia mencari calon korban untuk dia zalim. Ya, Anda bertanya kepada yang bersangkutan, kalau memang benar dia mau melakukan itu. Kalau qadar Allah sebaliknya, ternyata istri keduanya yang setelah dia nikah, istri keduanya meninggal dunia sebelum dia. Ini sangat mungkin karena kematian itu di tangan Allah, bukan di tangan yang merencanakan. Berapa banyak orang tua berencana membagi waris untuk anaknya, qadarullah anaknya mati duluan daripada orang tuanya. Nah, misalnya kalau istrinya, kebetulan dia menikahi seorang wanita, istri kedua ini kaya, punya aset, punya harta. Dia mau jadi ahli warisnya? Nggak nolak. Tapi kemudian dia tidak mau memberikan warisan kepada istrinya yang akan dinikahinya. Ini kezaliman. Ini qismatun dhiza. Ini pembagian yang sangat zalim. Ya. Dan juga dia berniat untuk tidak mau punya anak dari pernikahan berikutnya. Ini juga menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dasar pernikahan itu asasnya adalah untuk mendapatkan anak. Tazawwajul wadud dan walid. Menikahlah kamu dengan seorang wanita yang memiliki cinta kasih yang dalam dan juga memiliki potensi untuk memiliki banyak anak. Hikmah dari pernikahan itu adalah punya anak. Karena bukan cuma sekedar untuk melampiaskan hasrat seksual saja, tapi memiliki anak yang akan menjadi penerus kelanjutan di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memahami hikmah dan tujuan pernikahan, dia hanya berorientasi seperti yang tadi disampaikan bahwa dia berkeinginan untuk memiliki istri lagi dan istri itu tidak akan mendapat kehadisan, dia tidak akan mengharapkan memiliki anak dan seterusnya seperti rencana makar yang telah dia buat itu, maka sebaiknya jangan menikah. Ya sebaiknya cukuplah dengan satu istri yang telah dia miliki. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan juga nasihatnya. Semoga pertanyaan dari Ukti tadi eh, dapat dipahami dan dapat disampaikan kepada yang bersangkutan, sekaligus juga memberikan nasihat kepada yang bersangkutan.
Tapi Ya, barakallahu fikum. Dengan demikian kita akan akhiri kajian kita Afwan, pada malam Kang hari Zai, ini. Ustadz Ya, ada lagi. oh iya, silakan. mangga silakan Muammar. Ya, Afwan sekali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, misalnya ada seorang keluarga Ustadz, di salah satu Ya, anggota keluarga itu meninggal dunia dan dia punya adik. Jadi yang meninggal dunia ini laki-laki Ustadz. Kemudian eh, si mayit ini laki-laki meninggalkan istri dan anak perempuan. Tetapi kelihatannya mungkin tidak mengetahui cara pembagian waris yang benar. Sehingga si adik mayit ini ingin memberitahu. Tapi dikhawatirkan justru takut istri si mayit dan anaknya menyangka si adiknya ini ingin harta. Padahal yang didahulukan bukan ingin hartanya, tapi ingin mendahulukan bahwa warisan itu memang ada juga jatuh kepada orang tua si mayit, adik-adik si mayit bila penghalangnya tidak ada. Bagaimana cara menyampaikannya ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. jazakumullah khair. Nah, yang bisa dilakukan, Allahu a'lam bishawab, dengan mendatangkan penasehat seorang ustaz yang dipercaya oleh keluarga tersebut. Mungkin bisa dilakukan pula dengan itu, ustaz atau tokoh yang disegani yang mengerti agama, ya, oleh keluarga itu untuk mendudukan perkara ini bersama mereka, ya, dan tidak harus di dalam sebuah sidang keluarga seperti itu. Cukup seorang dai itu eh, memang datang untuk memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan tausiah, mengingatkan beberapa hal yang menjadi hak dan tanggung jawab keluarga sepasca meninggalnya ayah atau suami mereka, ya. Dengan itu juga menyampaikan pesan-pesan terkait dengan tanggung jawab terkait dengan pembagian warisan. Allah Biswab, Anda melihat langkah yang paling tepat adalah dengan mendatangkan seorang tokoh atau tokoh yang disegani atau guru agama yang disegani oleh keluarga itu, eh, yang insya Allah itu yang paling efektif di dalam memberikan pesan kepada mereka. Allah Biswab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Selesai. Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Umu Amar atas partisipasinya pada malam hari ini. Masya Allah, pertanyaan demi pertanyaan dijawab satu persatu oleh Ustazuna, diberikan penjelasan sekaligus juga pencerahan. Semoga menjadi bekal untuk kita semua. Demikian, Alhamdulillah, Barakallahu Fikum kepada Ustazuna Ali di tengah kesibukannya menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan mudah-mudahan itu semua dijadikan sebagai pahala jariah kepada Ustadz dan juga keluarga. Amin barakallahu fikum. Amin. Sekaligus juga kami mohon maaf atas segala kekhilafan dalam memandu kajian pada malam hari ini, baik dalam pelayanan maupun juga eh, ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Barakallahu Fikum. Selamat istirahat. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat, wabil khusus kepada Ustadz dan keluarga semuanya Iya. dan teman-teman semua jemaah semua selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu Ustaz atas kehadirannya Ustaz. wabarakatuh. Hayakumullah Kang Zi. Jazakallahu Assalamualaikum. Ustaz dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.